Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ittaba bi tariqatihi wa nasaba khutah wa ja'ala al-islamiyya asasal hijrati wa kama syariat asasna amali wa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini, malam keempat salat tarawih di Musala Jaya, alhamdulillah kita telah menjalani puasa 3 hari berlalu. Semoga istiqomah sampai akhir dan menambah kelehan kita. Salawat dan salam juga kita curahkan banget kepada imaman uswatul hasanah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum saya mulai untuk membahas bulan Ramadan lebih rinci, jadi insya Allah ada banyak asatis ya, para ustaz yang akan datang, lebih banyak sekolah dan wawasan Islamianya menambah kita untuk belajar lagi. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu terkait dengan bulan Ramadan. Kira-kira apa kata pertama yang kita ingat kalau mendengar kata bulan Ramadan? Puasa. Oh, apa lagi? Makan. Bulan diturunkannya Quran. Oke, cukup. Mudik. Puasa itu yang paling teringat ya. Namanya bulan Ramadan, bulan puasa biasanya. Karena emang begitu. Ketika siang, pertama ketika aku lagi nabi qablikum Di mana? telah diwajibkan agar kalian berpuasa. Ya, puasa itu ya jelas bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Taruh di situ kayaknya deh. Tanya kan sudah kasih tahu ya betapa itu ya menjalani segala syariatnya, segala perintahnya, segala hukumnya, dalam Al-Quran dan juga segala larangannya. Ya, simpel aja gitu. Nah, tapi yang saya bahas bukan itu terkait dengan tadi ya, ingatnya Ramadan puasa. Padahal di ayat tadi nggak ada kata Ramadan sama sekali. Ya. Ada yang gimana? Muncul 2 ayat setelahnya. Ya. Tadi 183, 185-nya Al-Baqarah baru muncul Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang tadi ya disebutkan hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia. Obayyinatin minal huda dan sebagai penjelas mengenai petunjuk tersebut. Wal Qur'an dan sebagai pembeda hak dan yang batil. Jadi Ramadan tadi itu sandingannya bukan dengan puasa, itu sandingan dengan Al-Quran. Dan kita tahu segala sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quran pasti mulia. Ya. Malam diturunkan Al-Quran, Lailatul Qadar, jadi malam yang termulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Orang Rasulullah SAW sebagai yang disampaikan wahyu Al-Quran, jadi Rasul termulia, ya, Rasulullah Muhammad SAW, dan juga yang menyampaikan malaikat Jibril alaihissalam, ya, sebagai malaikat termulia, memimpin para malaikat. Tepatnya juga di Gua Hiro, di Mekah, maka menjadi tempat yang paling mulia. Sama bulannya juga, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia karena bulan lain. Sama kita juga manusia, kalau bersandingan dengan Al-Quran, insya Allah pasti dimuliakan oleh Allah. Awal ya. Contoh kecil, bapak-bapak tadarus, ada kan makanan, nasi lemak datang, insya Allah ada terus. Itu daripada bentuk memuliakannya, orang yang baca Al-Quran itu baru baca, belum dihafal, belum diapalkan, dihafalkan sebagainya, dimulia lagi. Ya. Nah, maka bulan Ramadan ini tadi ya
bukan sekedar bulan puasa, tapi bulan Al-Quran, ya. Dan saya nggak ngajak untuk, ayo khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, misalkan. Nggak, bukannya nggak baik, itu baik banget kalau bisa dapat banyak. Tapi yang saya lebih tekankan, menurut saya jauh lebih penting untuk kita, anak soleh, ya. Lebih ditekankan lagi untuk kita memahami apa yang kita baca, ya. Jadi nggak asal, ya baca banyak, tapi paham. Maka lebih saya suka ya kalau baca Al-Quran itu ada terjemahannya. Baca, saya lihat baca ada yang menarik, saya langsung baca ya. Nah itu lebih mengena. Ya. Nah maka cobalah ya, coba saat di malam hari kita sendiri ya. Mungkin barangkali kita sedang berada di titik terendah. Kita merasa banyak musibah. Kita merasa banyak masalah. Maka cobalah untuk merendah, duduk dan bukalah Al-Quran. Ya. Yang manapun, surat manapun, ayat manapun, terserah. Sekali buka, baca ayatnya, baca artinya, dipahami, diresapi, ya. Direnungi, dipikirkan, dibayangin. Bayangin, itu ayat turun khusus untuk kamu yang baca. Itu ayat turun khusus buat kamu. Bayangin Allah yang ngobrol sama kamu. Allah bilang, kamu butuh apa? Kamu butuh solusi yang seperti apa? Kamu jawabannya seperti apa? Kata Allah, berdekatlah kepadaku, wahai hambaku. Akan aku berikan apapun yang kau mau. Memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan apa yang kau butuhkan. Memberikan jawaban dari segala pertanyaan yang kau butuhkan. Maka kita tekankan lagi untuk memahami apa yang kita baca. Kita mencari ayatnya, terserah yang manapun yang berkaitan kira-kira dengan kondisi kita saat itu. Kita lagi butuh apa, kita buka baca, wah, insya Allah ini ayatnya aku banget nih. Rasa gitulah. Jadi nggak perlu nunggu ustaz, banyak mentor, banyak motivator, enggak. Perubahan terbesar bisa dilakukan dengan diri kita sendiri. Kalau kita mau, analogi sedikit ya. Kira-kira tahu nggak banyak motor, mobil lewat di jalan raya? Tahu ya, banyak ya. Tapi pernah nggak ngitung ada berapa banyak mobil motor yang lewat? Enggak, kepikiran. Karena emang nggak ada alasan untuk ngelakuin itu, nggak ada tujuannya. Buat apa? Jadi nggak ada usahanya. Nah, itulah sama ayat-ayat Al-Quran di kitab tersebut. Itu ayat selalu ada dari dulu sampai nanti juga. Selalu ada, selalu lewat, selalu kita baca, pas tadarus baca. Tapi kayak motor mobil tadi lewat-lewat aja, nggak diperhatiin. Ya karena emang tidak tahu alasannya, tujuannya buat apa. Nah setelah kita tahu bahwa hidup itu untuk apa, kata bilang kemarin kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk beribadah kepada Allah ya dengan cara apa yang Allah berikan dalam Al-Quran tadi dan sebagai petunjuk, pedoman, penjelas, pembeda. Makanya gambarnya kayak buku pedoman. Kalau beli barang-barang, misalkan ini ya, waktu itu ya beli lemari, nggak ada buku pedoman ya kan susah masangnya kan. Sama kayak kita, kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada pedoman hidup, ya nggak tahu tujuan kemana dan arahnya itu udah lurus apa enggak, lurus apa enggak, kita nggak tahu. Nah maka kita lagi, ayo kita baca Quran dan pahami maknanya. Renungi kira-kira ini ayat ini aku banget di Jibril. Cari ya, perhatikan. Itu ayat selalu ada. Jadi Al-Quran itu solusi bagi dia yang mencari. Dan hidayah itu selalu ada bagi dia yang mau menjemputnya. Dan Allah itu selalu memanggil kita seberapa banyak pun dosa kita. Kata Allah, kamu lihat dosamu begitu banyak.
Tapi lihat rahmatku kata Allah jauh lebih banyak. Maka Allah terus panggil kita untuk kembali kepadanya. Rasulullah SAW selalu menunggu kita untuk bersama-sama dengan beliau di surga nanti. Insyaallah, yuk kita berubah dimulai dari diri kita sendiri. Sekian ya saya, terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan dan kesalahan dari saya dan benar dari Allah SWT. Semoga kita bisa menjalani apa yang kita dapati, ilmunya kita amalkan dalam kehidupan kita dan dapat berubah hidup kita menjadi lebih baik. Insyaallah. Dalam hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua demikian tutup malam keempat taraweh hidayah gratis oleh saudara Peri. Alhamdulillah.